Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur masih bisa berjumpa kembali di dalam doa pagi. Mari Bapak Ibu siapkan hati, datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan dengan sungguh, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pujian ini Tuhan menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali mengiring Yesus. Nyatakan Bapak Ibu kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Terima kasih Tuhan, bila kami mengiring-Mu untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila pujian ini menjadi pujian indah di hadapan-Mu Tuhan, mengiring Yesus, mengiring Tuhan seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu dengan kesungguhan hati sekali lagi menyatakan kepada Tuhan, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap
pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Hari ini kembali lagi kami datang di hadapan-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga rindu untuk firman-Mu, boleh sekali lagi menyapa setiap kami. Berkati kami dengan firman-Mu dan pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah di dalam segala keterbatasannya, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan berkarya atas hamba-Mu dan juga untuk setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya bacakan sekali lagi bagi kita sekalian. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, esok kita akan sama-sama memasuki Minggu Advent yang ketiga. Artinya saudara-saudara, minggu yang akan datang itu sudah Minggu Advent yang keempat. Dan setelah itu, kita akan sama-sama merayakan Natal. Saudara, Natal bukanlah satu kegiatan keagamaan, hari raya besar di dalam kekristenan yang patut untuk menjadi sebuah rutinitas belaka setiap tahunnya. Tetapi biarlah setiap Natal kita boleh sungguh-sungguh sekali lagi mensyukuri akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu nyata dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Nah, namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, sesungguhnya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus bukan saja hanya datang untuk membawa, mengabarkan, dan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, tetapi Yesus pun membawa kita, mengajarkan kita, merindukan supaya kita anak-anaknya boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, saudara-saudara, kasih persaudaraan. Atau mungkin bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi setiap kita, yaitu Matius 22 ayat 39. Yesus pernah berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian menempatkan perintah atau hukum yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya dengan hukum yang pertama, ketika Tuhan Yesus kemudian mengajar dan mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk boleh saling mengasihi, ini artinya saudara-saudara, hal ini adalah sesuatu yang penting dan harus kita lakukan. Surah 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22 yang kita baca tadi adalah ayat atau bagian firman Tuhan lainnya selain dari Matius 22 ayat 39
yang membawa setiap kita pembaca firman Tuhan untuk boleh sekali lagi diingatkan pentingnya kasih persaudaraan. Dan saya rindu saudara-saudara ketika kita sudah memasuki minggu-minggu Advent ini, ketika kita semakin dekat dengan Natal, saya rindu ingin mengajak setiap jemaat Tuhan, mari kembali lagi kita kemudian boleh sama-sama memberi diri untuk diingatkan dan kemudian mempraktekkan yang namanya saling mengasihi satu dengan yang lainnya, yang namanya kasih persaudaraan. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di daerah Asia Kecil saat itu, kepada jemaat yang saat itu hidupnya tuh lagi nggak gampang. Mereka ada di dalam penderitaan, mereka ada di dalam begitu banyaknya pergumulan dan kesulitan hidup. Mereka kemudian dianggap sebagai kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan karena mereka seorang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang kemudian difitnah, dinista, dan mengalami ketidakadilan. Nah, seharusnya saudara-saudara secara logika kita mungkin berpikir bahwa tepat banget nih ketika kemudian Rasul Petrus menyuarakan, memberitakan, menulis surat yang isinya itu ada pengharapan di sana yang diberitakan kepada mereka-mereka yang saat itu sedang ada dalam kesulitan. Adalah sesuatu yang tepat juga ketika kemudian Rasul Petrus menyuarakan, memberitakan, menuliskan dalam suratnya tentang kekudusan hidup. Tapi saudara-saudara, dengan konteks seperti ini, bukankah adalah sesuatu yang kok agak kurang pas mungkin ya? Ketika Rasul Petrus menuliskan tentang kasih persaudaraan. Kondisi orang lagi susah, lagi menderita. Masuk berita pengharapan, masuk ajakan ajaran untuk hidup kudus. Itu adalah sesuatu yang masih masuk akal, masih sejalan. Tapi perintah untuk mengamalkan kasih persaudaraan, mungkin kita berpikir sekilas, wah nggak ada perintah ini pun juga, it's okay, nggak apa-apa kalau tidak ada di dalam surat Petrus yang pertama ini. Tapi saudara-saudara, bukan sebuah kebetulan ketika firman Tuhan kemudian dibicarakan tentang topik ini. Karena saudara-saudara, di dalam natur manusia yang berdosa, ketika kita kemudian ada di dalam penderitaan, maka kita punya kecenderungan hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan tidak lagi mempedulikan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh saudara-saudara, di awal masa pandemi, semua orang lagi susah, betul? Semua orang kemudian butuh untuk mencukupkan dirinya dengan segala kebutuhan kesehariannya. Tetapi kita mendengar, kita melihat berita-berita yang ada, yang disiarkan, bagaimana orang-orang kemudian mulai kehabisan. Ada yang nggak kebagian susu untuk anak-anaknya. Ada yang nggak kebagian tisu. Ada yang nggak kebagian bahan-bahan pokok untuk kehidupan mereka. Kenapa? Karena ada orang-orang yang lagi sama-sama menderita, tapi mereka cuma memikirkan diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli. Anakmu minum susu atau enggak, kamu makan atau enggak. Yang penting yang saya butuhkan semuanya ada dan tercukupi. Saudara, karena itu saya berpikir bahwa wow, Tuhan yang penuh hikmat itu begitu luar biasanya ketika memberikan firman Tuhan ini, topik ini. Sekalipun jemaat saat itu ada dalam penderitaan, tapi Tuhan tetap memerintahkan, membawa orang-orang jemaat Tuhan yang ada di sana untuk, ayo amalkanlah kasih persaudaraan. Semua lagi susah. Tapi ingat, jangan jadi orang yang egois. Tapi jadilah orang yang kemudian peduli dan mengasihi sesamamu manusia. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, untuk kita bisa mengasihi orang lain, terkadang mungkin gampang buat kita. Ya kalau orangnya baik, orangnya sejalan dengan kita. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin sulit bagi kita untuk bisa mengasihi mereka. Tapi saudara-saudara, Rasul Petrus kemudian katakan di dalam ayat yang ke-22 tadi, dia kemudian mencatat di sana tentang identitas kita. Kita adalah orang-orang yang telah disucikan.
Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar itu. Dan ini sebetulnya menjadi modal, menjadi bahan bakar bagi kita, saudara-saudara, untuk kita bisa melangkah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mungkin sulit untuk mengasihi orang lain, ingatlah saudara-saudara bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan dengan kasih yang kita terima darinya, itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Yesus datang ke dalam dunia, di mana kita kemudian merayakannya di dalam hari Natal. Kedatangannya yang pertama. Bukan hanya untuk menyatakan kasihnya yang begitu besar, tapi dia juga rindu setiap kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin saat ini ada orang-orang yang sulit untuk engkau kasihi. Mungkin selama ini engkau sudah berjuang untuk mengasihi orang-orang tertentu, tapi masih gagal. Gak apa-apa saudara-saudara, teruslah berjuang, tapi jangan andalkan kekuatan kita. Mohonlah pertolongan dari Tuhan. Biarlah Tuhan sang sumber kasih itu yang akan memampukan kita untuk mengasihi setiap mereka yang ada di sekitar kita. Namun saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, sekalipun itu cuma satu ayat, tapi memberikan kita sebuah kekayaan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan yang cuma satu ayat ini bukan hanya memberitahukan kepada kita bahwa kita ini punya modal untuk mengasihi orang lain, yaitu kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah membenarkan dan menebus kita. Tetapi firman Tuhan ini juga kemudian mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mau mengasihi orang lain, ingat, kasihilah atau amalkanlah kasih persaudaraan itu dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan dengan segenap hati. Saudara, kalau saya kemudian bisa menyimpulkan 3 kriteria ini, maka saudara-saudara mungkin bisa disimpulkan bahwa ketika kita mau mengasihi, hal penting yang perlu kita perhatikan adalah motivasi hati kita. Tuhan memerintahkan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Tetapi harus sungguh-sungguh loh, bukan setengah hati. Segenap hati yang Tuhan mau, bukan seadanya. Dan benar-benar dengan tulus ikhlas, bukannya yang munafik atau berpura-pura. Karena bukankah saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami ada orang-orang yang nampaknya baik sama kita, ada orang-orang yang nampaknya mengasihi kita, tapi mereka sebenarnya nggak tulus melakukan itu. Ada motivasi yang tidak benar di balik sikap manis dan baiknya mereka. Ternyata ujung-ujungnya mungkin rekan kerja kita baik ke kita karena dia mengincar posisi tertentu, proyek tertentu. Orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin terlihat mau bantu kita, mau nolong kita. Tapi ternyata mungkin apa? Hanya untuk dipublikasikan di media sosial sehingga dianggap oh dia ini orang baik, mendapatkan like, mendapatkan komen. Saudara, ketika kita berbuat baik sama orang lain, ketika kita mau berjuang untuk menyatakan kasih kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar yang harus kita lakukan. Tapi ingat saudara-saudara, itu harus didasari dari sebuah motivasi yang benar, yang murni di hadapan Tuhan. Seorang yang bernama Agnes Gonza Bejuksio, terkenal dengan nama atau sapaan panggilan Bunda Teresa. Seorang yang dengan tulus ikhlas mau mengasihi orang lain. Dia kemudian begitu menunjukkan kasihnya yang dengan segenap hati dan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang ada, khususnya mereka yang sakit kusta, yang ada di Kalkuta di India.
Saudara, dia meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk mereka-mereka yang dibuang orang, yang tidak dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitar. Dia datang dengan hati yang betul-betul murni, dengan hati yang betul-betul mau mengasihi orang-orang ini. Dan dia menunjukkan kasihnya kepada mereka sampai akhir hidupnya. Saudara, ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Dan lebih-lebih dari itu, saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan kita menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia berkata, aku mengasihi engkau, itu bukan cuman lip service doang. Tapi betul-betul berangkat dari motivasi hati yang murni, yang benar di hadapan Bapa. Dia sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya, bukan secara pura-pura dia mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Bukan dengan setengah hati dia melakukan semuanya. Enggak, dia dari surga yang mulia. Dia mau datang ke dalam dunia yang menjijikkan karena dosa manusia. Menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Dan motivasinya jelas bahwa dia lahir untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa manusia. Dia kemudian bangkit, hidup, menunjukkan bahwa dialah juru selamat yang hidup, yang luar biasa kasihnya bagi setiap kita. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih, mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan kiranya yang akan menyelidiki hati kita. Sudahkah sampai dengan saat ini saya mengasihi orang-orang yang ada di sekitar dengan motivasi yang benar? Kalau mungkin ada masa-masa di mana kita kemudian mengasihi tapi tidak dengan tulus ikhlas, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati. Mari kita datang dan minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita juga datang dan membawa diri kita untuk Tuhan kiranya mampukan kita mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Menariknya, saudara-saudara, dari ayat ini, ketika kemudian Rasul Petrus mengatakan kamu harus mengamalkan kasih persaudaraan, di sana dipakai kata Philadelphia, dari kata kasih filia. Tapi ketika kemudian diperintahkan untuk umat Tuhan sungguh-sungguh mengasihi, ada perubahan kata di sana. Kata yang dipakai adalah agape, untuk kata kasih, yang biasanya dipakai untuk menggambarkan kasih Allah. Artinya, saudara-saudara, balik lagi. Modal kita untuk bisa mengasihi orang lain itu kasih Allah. Dan motivasi kita untuk bisa mengasihi orang lain itu hanya akan murni kalau didasari juga oleh kasih Allah. Mari kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu mensyukuri kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Setiap kali kami ada di penghujung tahun, merayakan Natal, kedatangan-Mu yang pertama di dunia ini, kami betul-betul takjub akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Engkau rela datang ke dalam dunia yang hina karena dosa, untuk menebus kami, umat-Mu. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau Tuhan yang berinisiatif untuk memperbaiki relasi yang sudah rusak karena dosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sebagaimana Engkau begitu mengasihi kami, ajarkan kami juga ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami.
Sekalipun mungkin ada orang-orang yang begitu sulit untuk kami kasihi. Sekalipun mungkin ya Tuhan kami terkadang tergoda untuk tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Bawa kami Tuhan, tolong kami, tuntun kami. Untuk kami boleh mengasihi seperti apa yang Engkau lakukan dan sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan sama-sama datang membawa doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menyatakan kehendak-Mu, jawaban-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita pada kesempatan ini untuk boleh datang berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara-saudara pagi ini saudara bisa memikirkan 1-2 nama dari orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak berkomunikasi dengan dia. Mungkin juga sesama jemaat Tuhan di tempat ini. Yang hari ini Tuhan tuntun untuk engkau bisa doakan mereka. Saya rindu saudara, siapapun nama yang saat ini ada di dalam pemikiran saudara, saudara bisa doakan mereka dengan sungguh-sungguh supaya di momen Natal ini mereka boleh kembali lagi merasakan kasih Kristus yang besar. Dan mereka boleh datang untuk boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, bersama-sama kita datang dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa saudara-saudara kami ini. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah di momen Natal ini, mereka yang mungkin belakangan mulai meragukan kasih Tuhan. Tapi biarlah mereka Tuhan boleh sekali lagi merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh diingatkan lagi betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Mereka boleh kembali lagi ke dalam dekapan kasih Tuhan. Mereka boleh datang lagi membawa diri mereka, mempersembahkan seluruh hidup mereka sebagai wujud mereka juga mengasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap nama yang kami pikirkan, yang kami ucapkan dalam doa kami pagi hari ini. Kami mau serahkan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami. Saudara, mari saat ini kita juga mau sama-sama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap perayaan Natal di gereja kita. Sekolah minggu, usia bahagia, Christmas Carol, bahkan perayaan-perayaan Natal di pos Karawang, di pos Solo. Kita mau dukung sama-sama di dalam doa. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan untuk setiap persiapan dari rangkaian acara Natal di gereja kami. Baik di Kelapa Gading, di Solo, di Karawang. Kami mau serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bahwa setiap perayaan Natal itu tidak berlalu begitu saja. Tapi ya Tuhan, kami boleh diingatkan sekali lagi akan makna Natal yang sesungguhnya bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam persiapan, bahkan setiap pelaksanaan rangkaian acara Natal di komisi-komisi yang ada, di pos-pos yang ada. Biarlah semuanya ya Tuhan yang terlibat boleh melayani dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan juga kekuatan, kesehatan bagi setiap mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, ketika setiap rangkaian acara Natal ini akan dilangsungkan secara hybrid ataupun online. Ketika ini kemudian tersiar di setiap media-media sosial digital yang ada, Tuhan pakai supaya mungkin ada orang-orang yang di dalam tuntunan Tuhan, mereka melihat tayangan ini, mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan nyata dalam hidup mereka. Kami rindu ya Tuhan, bahwa lewat setiap rangkaian ibadah-ibadah Natal ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu
Kami mau menyerahkan gereja kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kondisi bangsa dan negara kami ini. Di akhir tahun ini Tuhan, kami rindu setiap gereja-gereja Tuhan yang merayakan Natal di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan anugerahkan kiranya perlindungan, keamanan, dan kelancaran dalam setiap acara yang ada. Kami rindu juga ya Tuhan, supaya angka kasus COVID tidak naik lagi seperti yang dulu-dulu. Kami rindu ya Tuhan, setiap kami masyarakat Indonesia, kami boleh berbagian dengan menjaga diri kami dan juga menjaga orang lain dengan setiap kami boleh mematuhi setiap prokes yang ada yang diterapkan, baik itu di gereja, di tempat-tempat umum, dan di mana saja ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah bangsa kami. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat supaya mereka juga ya Tuhan boleh mengambil setiap keputusan yang ada didasari dengan apa yang menjadi kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan orang-orang atau golongan tertentu. Kami mau menyerahkan bangsa kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu, bahkan setiap kami ya Tuhan yang saat ini sama-sama datang beribadah kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, apapun yang saat ini menjadi pergumulan kami, apapun yang saat ini menjadi kekhawatiran kami, bahkan mungkin Tuhan kami begitu gentar untuk masuk di tahun yang baru nanti, yang penuh dengan misteri yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, kami berdoa, memohon biarlah kiranya kami boleh terus berharap, percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Immanuel, Allah beserta kami, Allah yang akan berjalan bersama-sama dengan kami, Allah yang memegang erat tangan kami yang lemah ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami akan menjalani kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kasih yang sempurna daripada-Mu Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, tuntunan, pertolongan, penghiburan, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.